PSSI itu adalah otoritas sepak bola yang paling tidak bisa dipegang janjinya di seluruh dunia. Juara itu yang memperebutkan berapa tim sih? Berapa tim yang kuat secara finansial untuk tetap melanjutkan liga ini tanpa terkendala finansial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Rify Alawi, host Green Voice by Universitas Muhammadiyah Surabaya, berbuat dari sini. Menjelang Liga Extraordinary, Liga luar biasa, Liga 1 2020 dilanjutkan di tengah kondisi yang memprihatinkan seperti ini, kondisi pandemi virus corona dan angka kasus positif di Indonesia yang terus menanjak. PSSI memilih untuk ngotot melanjutkan liga ini agar terus bergulir. Dan di sini saya bersama dua bonek, Cak Bimo Warkop dan Cak Betet Ismoyo. Cak Bimo founder dari Emosi Jiwaku dan Cak Betet dari Bonek Writer Forum. Sugeng Rawo Cak Betet dan Cak Bimo. Ini kan PSSI memilih untuk melanjutkan liga, pro kontra di mana-mana. Sebenarnya menurut Cak Betet dan Cak Bimo, ada apa di balik ini semua? Kok PSSI memilih itu tadi getol agar liga dilanjutkan? Monggo Cak Betet, Cak Bimo. Bimo dulu. Cak Bimo dulu aja. Oh nggih. PSSI ngotot melanjutkan liga itu hal aneh menurut saya di saat-saat sebenarnya keanehan pertama itu karena memang pandemi kita ya. Kita mau nggak mau harus ngomong pandemi karena memang itu sudah jadi pandemi nasional, pandemi dunia bahkan. Dan kasus-kasus di Indonesia itu per hari ini aja hampir menyentuh 5.000 ya, 4.800 sekian. Nah, itu kalau melihat dari sisi pandeminya, dari sisi kesehatannya. Sekarang kita ke sisi kompetisinya. Kompetisi sudah nggak akan menghasilkan apa-apa menurut saya. Kalau kita nggak ngomong kesehatan pandemi ya, di luar kita ngomong kompetisi, nggak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Aturan-aturannya sudah diturunkan semuanya, turun sama sekali, artinya memang nggak ada degradasi, terus nggak ada grade pemain asing bebas. Apalagi coba yang dikejar? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Untuk kalau ngelihat dari sisi klub ya, apa yang dikejar? Nggak ada. Pride juga nggak ada. Sudah nggak pride lah. Menurut saya sebagai supporter, nggak ada sama sekali kebanggaan ikut untuk kompetisi kali ini. Kalau Cak Betet? Memang kompetisi ini memang nggak ada gregetnya ya. Selain seperti yang dikatakan Mas Bimo tadi, nggak ada degradasi, adanya cuma juara. Mohon maaf ya, liga-liga dunia saja mengerem pengeluaran mereka untuk membeli pemain jor-joran itu karena ingin berhemat sebisa mungkin survive di pandemi ini gitu loh. Hal yang nggak bakal bisa kita dapatkan di Liga Indonesia. Kita dapat revenue apa? Klub tidak dapat revenue apa-apa gitu loh. Subsidi di liga yang dijanjikan oleh PT LIB, Amsyong. Hanya janji-janji. Terus hak siar yang selama ini digembar-gemborkan juga tidak ada. Apalagi yang selama ini menjadi getol pemasukan klub, yakni dari tiket penonton juga tidak dapat tidak dapat masuk lagi gitu loh, karena pembatasan pertandingan tanpa penonton. Jadi apa yang dikejar gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Lagi kalau kita ngomongkan liga kan, status liga kita baru berjalan 3 pertandingan, 3 match day. Terus PSSI memilih ngotot. Kalau kita lebih dalam lagi, Cak Betet, Cak Bimo, sebenarnya yang ada di pikiran PSSI untuk melanjutkan liga itu apa toh? Apa tuh? PSSI itu satu kata ya, satu kalimat lah. Satu kalimat adalah PSSI itu adalah otoritas sepak bola yang paling tidak bisa dipegang janjinya di seluruh dunia. Jadi kalau ada otoritas sepak bola yang nggak bisa dipegang janjinya itu ya PSSI gitu. Kenapa PSSI saya bilang begitu? Ya, jadi PSSI itu janjinya selalu mencela-mencela gitu. Soal revenue PT LIB mereka sudah gagal. Kemarin sampai CEO PSSI Sukawi mempertanyakan hal itu, mana revenue-nya gitu. Nggak ada gitu. Hak siar juga nggak ada gitu. Yang terbaru adalah perubahan jadwal pertandingan yang diubah secara tiba-tiba. Ini aneh. Kalau mereka memang ngotot, seharusnya dari awal sudah di-set sedemikian rupa, wis fase istilahnya.
Tapi kenapa kok masih bisa dirubah gitu? Kan itu memang jadi satu pertanyaan. Jadi yang diuber PSSI apa? Ya itu tadi pada akhirnya. Ya karena mereka nggak konsisten itu, makanya mereka nggak nguber apa-apa. Mereka nguber ketidakkonsistensinya mereka aja. Gitu. Agar terus berlanjut. Iya. Cak Bimo. Apa tadi pertanyaannya? Saking bingungnya dengan PSSI. Apa sih ngono nang pikiran PSSI iki lho? Liga dilanjutkan pandemi kok. Ya mungkin awalnya PSSI berpikiran bahwa ada tujuannya, pasti ada tujuannya karena timnasnya mau ini itu gitu. Ternyata kan semua yang di awal menjadi tujuan kan semua diundur. Event-event timnas berbagai usia itu. Ya benar diundur kan semuanya. Enggak, sebagai orang normal susah kita untuk membaca PSSI karena kita sebagai orang yang ada di bawah mestinya membaca PSSI dari aturan yang ada kan. Ya aturan-aturannya sendiri aja kadang-kadang nggak di-share. Aturannya kadang nggak di-share. Terus Ya katakanlah kita mau membaca untuk internal aja kan mereka biasanya aturan-aturan atau aturannya mepet jalan dulu aturannya nanti belakangan kan sering seperti sangat sering. susah untuk Nah, misalkan kalau ingin liganya dilanjutkan, kalau liga dilanjutkan, apa ini tidak mengkhawatirkan? Tidak untuk klub saja, tapi supporter dan masyarakat yang terlibat juga di kompetisi nasional ini. Kita kan PSSI ini ngomongnya kan selalu pedomannya sama liga tertinggi di dunia gitu kan. Kalau mau itu kita contoh lah IPL. IPL itu minimal yang saya baca itu dalam seminggu mereka swab minimal 2 kali seminggu. Liga Premier Inggris. Itu untuk semua staff dan pemain, mesti sakalangane sing ono nang tim iku di swab kabeh. Nah, mampukah klub di Indonesia melakukan hal seperti itu? Jawabannya? Nggak mungkin. Kenapa, Cak Ted? Swabnya nggak murah, yang pertama. Yang pasti itu swab harganya nggak murah. Dengan swab continuity yang berkelanjutan setiap minggunya, apa klub-klub mampu gitu. Sementara mereka juga mengkis-mengkis untuk mengontrak pemain gitu loh. Terus juga kan erung disogrok-sogrok terus gitu. Keri lho. Contohnya kemarin ya. Kenapa saya tahu? Contohnya kemarin Zlatan Ibrahimovic sampai nge-tweet kan. Kemarin saya baru di swab negatif. Hari ini saya di swab ulang ternyata positif. Berani benar gitu kan. Kan maksudnya itu menandakan bahwasanya yang kita garis bawahi adalah retestnya gitu. Seorang Ibrahimovic, AC Milan terutama, itu melakukan swab test kepada pemainnya. berarti mungkin 2 hari. Mestinya juga ada hal yang mungkin gini. Kemarin kalau Batet bilang tadi swab klub mampu di PSSI yang terakhir untuk swab setelah liga nanti berjalan kan ditanggung oleh LIB ya. Benar. Yang jadi masalah mungkin gini nanti kalau memang 2 minggu sekali atau apa. Bener Batet tadi, retestnya artinya apa? Kita tes di rumah sakit A. Misalnya, kita harus punya planningnya sebenarnya dites lagi di rumah sakit B. Apakah hasilnya sama? Kalau cuma A kan kita juga tahu sendirilah kadang tes harus punya alternatif A, alternatif B supaya kita ngerti benar-benar Lebih akurat. Lebih akurat lah secara medis mungkin seperti itu. Dan juga ngomongkan tadi Ibrahimovic kemarin negatif sekarang positif kan menunjukkan bahwa virus corona ini unpredictable. Prediksi gitu. Hari ini dia dites negatif. Begitu setelah besoknya misalnya kita nggak mengharapkan itu bertanding ketemu orang banyak kan melakukan istilahnya interaksi fisik gitu kan kita nggak tahu kalau itu juga bisa terjadi media penularan. Media penularan seperti kita tahu kan kalau saya tidak salah baca di DKI itu rate orang tanpa gejala itu dari 100%, 55% itu didominasi oleh kasus OTG. Orang tanpa gejala gitu. Ya kan Ibrahimovic termasuk. Saya tidak merasakan apa-apa di tweetnya. Tiba-tiba saya dinyatakan positif ngono wae. Kan kita tidak tahu kan. Kita tidak mau itu terjadi di liga kita dan akhirnya menjadi klaster baru gitu. Cukuplah kita sudah dihebohkan dengan berita-berita penambahan kasus. Jangan sampai karena liga konyol yang ada gregetnya ini malah menimbulkan klaster baru gitu loh. Tapi kan pada kenyataannya ini PSSI mendapat restu dari BNPB untuk melaksanakan Liga Luar Biasa 2020. Ya begitu Cak Bimo. Kok iso oleh restu gitu. Nah, BNPB juga luar biasa, mereka juga memberikan restu terhadap Pilkada itu juga luar biasa gitu. Iya. Jadi ini juga aneh gitu. BNPB sendiri juga aneh gitu. BNPB sendiri itu juga tidak mematuhi
titah Pak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kesehatan adalah yang utama untuk sekarang ini gitu. Dengan memberikan restu untuk kerumunan baru seperti pilkada dan liga itu sangat sekali jauh bertentangan dengan apa yang dititahkan Pak Presiden Jokowi untuk mengutamakan kesehatan. Takutnya ya itu tadi akan jadi klaster baru gitu. Cak Bimo ada pendapat tambahan mungkin tentang iku BNPB ini merestui gitu. Kok iso iku lho? Merestui mungkin karena sungkan. Sungkan. Artinya gini. Kala tuh. Bukan. LIB mendatangi BNPB. Saya mau minta izin kompetisi ini ya didatengin kan mungkin ya saya restui. Tapi nanti mungkin izin untuk terakhir mungkin bisa jadi harapan saya sih nggak diizinin tapi tetap direstui di awal mungkin. Tapi lihatkan protokol kesehatan. Iya, Mungkin seperti juga mungkin izin keamanan artinya di polisi mungkin oke, ya didatengin lah Kapolda datengin. Ya pasti ngomongnya akan direstui, tapi kan izin keamanan kan terakhir nanti. Iya. Tapi sampai detik ini dari kepolisian baik wilayah maupun daerah itu sudah mengeluarkan surat izin atau enggak sih? Kita nggak ngerti kalau itu. Artinya sampai itu kan ini kalau kita izinnya lihat di per media massa. kalau nggak salah per laga. Per laga, izin per laga. Dan per daerah. Per daerah. Bukan nasional. Betul. Nah misalkan kalau Jawa Tengah ini dapat izin, Jawa Timur nggak dapat izin, terus piye nasib matchday di waktu itu? Nah itu kan kemarin kan juga khususnya Sidoarjo, aparatur Sidoarjo kan sudah menolak. Mungkin ya karena kita tahu sendiri Surabaya Sidoarjo sendiri Gelap. kasusnya juga gelap itu, merah dan hitam kan katanya. Itu memang bagus sekali aparatur untuk menolak. Harapannya sih akan dicontoh oleh aparatur daerah lainnya yang akan dilaksanakan liga gitu. Supaya ya itu tadi tidak terjadi klaster baru. Tapi kan parahnya tim-tim Liga 1 ini akhirnya mendukung kalau liga ini dilanjutkan. Kita bisa lihat ketika di awal-awal wacana kompetisi dilanjutkan hanya ada sekitar 3 tim yang menolak termasuk Persebaya. Iki ya apa catet? Wis kok ngene time kok ya melok mbuntuti PSSI ngono. Mungkin kalau untuk Persebaya mungkin trauma karena ya seperti yang saya bilang di awal tadi PSSI itu nggak konsisten gitu, nggak konsisten terhadap janjinya. Memang mereka pernah mengatakan bahwasanya nggak ada sanksi apa-apa. Kalau mau nggak ikut ya nggak apa-apa gitu. Tapi terus akhirnya jadi selentingan kalau nggak mau ikut akan didegradasi ke Liga 3. Kan kita tahu sendiri, kita sudah pernah Persebaya sendiri sudah merasakan bagaimana Sorone di Pulau Soro PSSI. Sorone di Pulau Soro. Di Pulau Soro PSSI waktu dualisme dahulu kan. Ya mungkin itu jadi pertimbangan Persebaya pada akhirnya kenapa kok menolak dulu yang paling getol sekarang akhirnya paling ya wis lah ngono. Makanya klub ini harusnya sih punya kekuatan untuk menolak gitu. Klub ini punya kekuatan. Oh ya, mungkin Mas Bimo bisa menambah. Oh Mas Bimo ya, yang lebih tahu. Enggak ya. Loh, kalau logika bodoh-bodohan harusnya Goblok-goblokan ya. Goblok-goblokan harusnya sebagai pemegang saham mayoritas kalau klubnya mau menolak ya bisa aja. Tapi kan tadi ada tangan besar yang nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya klub-klub semua mengikut. Dan tangan besar ini akan terus berlanjut sampai 5-10 tahun lagi. Iya betul. Ya selama orang-orang besar yang ya kita tahu lah itu masih berkecimpung di sepak bola Indonesia ya jangan mengharapkan Indonesia akan berlari seperti Vietnam dan Thailand ya akan jalan di tempat aja gitu. Soal regulasi liga aja mereka nggak bisa konsisten apalagi kok niru fasilitas terus SDM dan lain sebagainya wis ku angel lah. Angel.